Eh, Kesetimbangan kimia adalah keadaan di mana seiring dengan berjalannya waktu, tidak terjadi perubahan konsentrasi baik reaktan maupun produk, meskipun reaksi masih tetap berlangsung. Oke, terima kasih buat Khairul Ikhwani. Oke, saya pengen dengar yang lainnya dari 10.2. 10.2. Dela, Octavia. Dela. Coba apa yang kamu catat, Del? Dibacain. Mungkin hal-hal yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan. Coba dibacakan. Ya, konsentrasi, tekanan, volume, suhu, sama katalis. Terus menurut saya materi-materinya hampir sama kayak laju reaksi, ada hubungannya sama laju reaksi gitu, Pak. Oh, ada hubungannya sama laju reaksi. Oke, hubungan mereka apa, Del? Tahu nggak? Temenan, pacaran, suami istri, adik kakak, anak orang tua, atau apa? Yang tadi sih, Pak, yang hal-hal yang mempengaruhi keseimbangan sama laju reaksi hampir-hampir sama, Pak. Oke. Makasih ya buat Dela. Nah, 10.3 nih, 10.3. 10.3. Siapa ya 10.3? Saya 10.3 Imam. Dari Imam. Coba apa yang kamu tuliskan di buku kamu tentang keseimbangan? Hampir sama kayak hal-hal tadi. Ya, hampir sama kan, berarti ada yang sedikit berbeda kan? Ya. Ya, coba dibacain. Dari konsep, fakta, sampai tetapannya. Tetapan apa yang kamu tulis tentang tetapan keseimbangan? Tetapan keseimbangan itu ada dua jenis. Ada tetapan keseimbangan konsentrasi sama tetapan keseimbangan tekanan fasial. Terus? Ada rumusnya nggak? Kalau yang KT tekanan tetapan konsentrasi itu konsentrasi produk dipangkatkan koefisiennya pas konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisiennya. Oke. Terima kasih ya buat Imam. Baik. Saya akan coba jelaskan ya dikit-dikit. Nanti saya sembari menjelaskan, mungkin ketika saya menjelaskan ada yang kurang paham atau wah ini yang belum saya paham kemarin nih gitu. Silakan ditanyakan, nggak apa-apa. Oke, langsung dibuka mic-nya atau tulis di kolom chat. Ya, saya akan coba menjelaskan tentang keseimbangan kimia. Nah, ini PPT ini sudah ada di classroom kalian masing-masing, sudah di-share oleh Putin. Jadi nggak perlu dicatat, kalau mau nyatat nanti aja gitu lewat PPT-nya. Tapi pastinya kalian sudah mencatat sih, karena tugas Ibu kan merangkum ya. Saya akan coba menjelaskan mungkin ketika kemarin dikasih video sama dikasih tugas buat mencatat, buat membaca, mungkin kalian masih ada yang miss konsep atau belum paham. Nanti coba saya akan luruskan gitu. Makanya silakan kalian yang mungkin ada pertanyaan silakan ditanyakan. Nah, keseimbangan kimia. Nah, konsep keseimbangan kimia. Gini, kalian pernah melihat ini enggak? Kalian pernah punya botol minuman apa namanya? Minuman dalam kemasan. Sebutlah mereknya Aqua gitulah ya. Botol Aqua yang sudah pernah diminum, pernah dibuka,
lalu diminum setengah atau berapa, yang penting pernah diminum tapi belum habis. Lalu kalian tutup lagi, lalu terus kalian simpan dalam beberapa waktu yang cukup lama. Nah, biasanya di botol tersebut itu ada kayak embun-embunnya itu di atas ini. Benar nggak sih? Di dekat tutupnya itu ada kayak tetesan-tetesan embun gitu. Gitu. Iya nggak sih? Kalian pernah lihat nggak? Nah, itu tuh sebenarnya salah satu contoh konsep kesetimbangan ini gitu. Apa contoh konsep kesetimbangan? Nah, air itu kan mungkin ketika didiamkan itu dia kena suhu panas matahari lah, katakanlah seperti itu. Nah, dia kan jadi menguap kan, dia kan menguap, jadi gas bentuknya. Nah, tapi karena dia tuh tertutup kayak yang gambar yang ini, ya, tertutup rapat, jadi gasnya itu nggak bisa keluar botol. Nah, ketika gas nggak bisa keluar botol itu, ternyata ada reaksi lagi selain ada air yang menguap, ada juga reaksi dari uap gas uap air itu yang menjadi air kembali, sehingga menjadi tetesan-tetesan di atas itu, di dekat tutup botol itu, kayak semacam mengembun gitu. Nah, berarti di dalam botol itu ada reaksi perubahan wujud dari air menjadi gas, dan di satu sisi ada reaksi perubahan wujud dari gas menjadi air lagi gitu. Nah, itu reaksinya berarti ada reaksi bolak-balik. Namanya reaksi reversible di situ. Nah, ketika reaksi itu sebuah reaksi reversible, nanti di suatu saat akan ada yang namanya titik kesetimbangan. Nah, titik kesetimbangan ini terjadi ketika reaksi dia ke kanan itu laju reaksinya sama dengan laju reaksi ketika dia ke kiri. Jadi laju reaksi si air ini membentuk uap atau beberapa menjadi gas itu akan sama dengan laju reaksi gas itu menjadi air. Jadi konsentrasi di kedua sisi itu tidak akan berubah. Karena laju reaksi ke kanan itu sama dengan laju reaksi ke kiri. Misal jumlah air yang hilang menjadi gas itu akan sama dengan jumlah gas yang berubah menjadi air. Jadi konsentrasi di kedua zat ini sama, kedua sisi ini sama. Nah, itu disebut sebagai titik kesetimbangan kimia. Itu. Tidak hanya tentang perubahan fisika, tapi ada perubahan kimia juga ada yang seperti itu. Gitu. Contohnya seperti ini. Nah, Mg ditambah HCl menjadi MgCl2 dan H2. Terlihat semua reaktan habis bereaksi membentuk produk. Reaksi ini dinamakan reaksi irreversible. Jadi di dalam reaksi kimia itu ada dua reaksi jenis reaksi. Yang pertama reaksi reversible atau satu arah tidak kembali, dan reaksi reversible atau reaksi bolak-balik. Nah, reaksi bolak-balik itu gimana sih gitu? Contohnya seperti inilah ya. Dalam ruang 1 liter dimasukkan 1 mol gas hidrogen dan 1 mol iodium pada 273 Kelvin. Reaksi tersebut seperti ini. Nah, kalau reaksinya seperti ini, harusnya ketika gas hidrogen ini dicampur, direaksikan dengan gas iodium, harusnya setelah beberapa lama, di dalam tabung itu kan harusnya hanya ada gas ini. Benar nggak? Karena semua reaktan berlangsung atau bereaksi membentuk produknya. Harusnya kan semua menjadi gas HI ini kan, tidak lagi ditemukan gas hidrogen atau gas iodin. Itu. Kalau misal keduanya volumenya sama, secara stoikiometri sama, ataupun kalau jumlahnya secara stoikiometri berbeda, itu minimal ada reaktan yang habis, benar nggak? Ada reaktan yang habis dan hanya ada produk. Jadi nggak 3 gas gitu maksudnya di dalam tabung itu gitu loh. Ya kan? Minimal ada dua gas atau 2 zat gas ataupun hanya satu, yaitu semua produknya berupa HI. Namun kenyataannya ternyata di dalam tabung gas tersebut itu terdapat 3 zat gas, yaitu hidrogen, iodium, dan gas hidrogen iodida. Jadi di dalam tabung itu ada gas hidrogen, iodium, dan gas hidrogen iodida. Ada 3 gas.
Artinya apa? Berarti di situ terjadi reaksinya bolak-balik, yaitu reaksi hidrogen dengan iodium membentuk gas hidrogen iodida. Dan di satu sisi, gas hidrogen iodida ini akan bereaksi lagi, mengurai menjadi gas hidrogen dan gas iodium. Jadi bolak-balik reaksinya. Sehingga di dalam tabung itu tetap ada 3 zat atau 3 senyawa ini. 3 zat lebih tepatnya. 3 zat ini. Tidak semuanya HI atau tidak salah satu reaktan ini habis. Kayak gitu. Nah, itu disebut sebagai reaksi bolak-balik atau reaksi reversibel. Itu. Nah, reaksi yang reversibel itu biasanya ditandai dengan tanda panahnya seperti ini, kanan kiri. Nah, kalau reaksinya hanya satu arah gitu, berarti dia reaksinya irreversible. Dia hanya membentuk produk. Berarti nanti di akhir reaksi hanya ada produk saja atau salah satu dari reaktan ini habis. Tapi kalau tandanya bolak-balik seperti ini, pasti di akhir reaksi itu tetap ada 3 zat ini. Si produknya ada dan di 2 reaktannya itu tetap ada gitu, dengan jumlah yang mungkin berbeda. Gitu. Nah, itu disebut sebagai reaksi reversibel. Nah, ketika suatu saat reaksi reversibel itu memiliki kecepatan antara reaksi ke kanan, maksudnya ini ke menjadi ini, itu sama dengan laju reaksi ke kiri. Nah, disitulah namanya titik keadaan setimbang, reaksi setimbang. Jadi, reaksi kesetimbangan itu ada 2 syarat. Yang pertama, reaksinya reversibel, bolak-balik. Nah, reaksi irreversibel itu tidak mungkin punya kesetimbangan. Itu ya. Syarat pertama, reaksinya harus reversibel. Syarat kedua adalah laju reaksi ke kiri itu sama dengan laju reaksi ke kanan. Nah, itulah keadaan setimbang. Jadi keadaan setimbang itu syaratnya 2, reaksinya reversibel dan laju reaksi ke kiri sama dengan laju reaksi ke kanan. Bisa dimengerti ya? Ya, itu dimaksud dengan keadaan setimbang. Gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan tentang konsep kesetimbangan? Kalau mau bertanya boleh tuliskan di kolom chat atau boleh langsung menyalakan mic-nya. Nah, tercapainya suatu kondisi di mana laju reaksi ke kanan, pembentukan hasil reaksi sama besarnya dengan reaksi ke kiri. Pada reaksi reversibel, nah itu tadi ya. Pada kondisi ini secara makroskopis tidak terjadi perubahan, tetapi secara mikroskopis reaksi harus berlangsung. Kondisi ini dinamakan kesetimbangan dinamis. Jadi ketika terjadinya reaksi, ketika tercapainya titik kesetimbangan kimia dalam suatu reaksi, itu secara makroskopis itu seakan tidak terjadi reaksi. Kenapa seperti itu? Karena yang terlihat itu jumlah zat antara reaksi dan hasil reaksinya itu sama, nggak berubah. Misal di dalam saat setimbang itu si reaktannya misal totalnya A konsentrasinya atau X gitu ya. Nah, terus si produknya Y. Nah, itu didiamkan sampai kapanpun ketika dia tidak diubah kondisinya, maka konsentrasi A dan B atau hasil reaksi dan reaksinya itu akan tetap sama seperti itu. Jadi seakan-akan reaksinya berhenti. Seakan-akan reaksinya tidak terjadi reaksi. Padahal secara mikroskopis molekul-molekul mereka itu akan bereaksi secara terus-menerus. Kenapa kok konsentrasinya tetap, Pak? Karena apa? Karena konsentrasi si reaktan ini membentuk produk itu sama dengan konsentrasi si reaktan itu terbentuk kembali dari produknya. Gitu loh. Jadi kondisi laju reaksinya ke kiri itu, misal ke kiri itu dia membutuhkan 5 menit untuk membentuk 1 mol. Ternyata untuk membentuk dia yang kehilangan 1 mol itu, selama 1 menit itu dia juga terbentuk selama 1 mol ke kanannya. Gitu. Jadi bolak-baliknya itu kecepatannya itu sama, sehingga seakan-akan tidak terjadi perubahan apapun dalam kondisi reaksi tersebut.
Padahal secara mikroskopisnya dia terus-menerus terjadi reaksi. Nah, disitulah dinamakan namanya kesetimbangan dinamis. Gitu. Nah, berarti kalau ada dinamis ada kesetimbangan statis dong, Pak. Ada kesetimbangan statis. Kesetimbangan statis itu kayak gini, namanya kesetimbangan statis itu kayak kalian misal main jungkat-jungkit gitu lah. Main jungkat-jungkit. Pernah main jungkat-jungkit nggak? Di TK gitu. Atau SD, atau playgroup gitu kan. Nah, kalau di jungkat-jungkit itu kan misal di sisi kanan kirinya itu beratnya sama persis gitu kan. Dia kan udah nggak bergerak gitu. Nggak naik turun gitu. Kecuali didorong atau seperti apa. Jadi kayak timbangan lah, timbangan yang masih kanan kiri, bukan neraca digital. Kalau neraca digital kan ditimbang tuh keluar angkanya ya. Ini timbangannya masih kanan kiri itu loh. Itu kayak kalau kalian lihat yang pasti punya dua lengan itu kan kalau dia udah sampai titik setimbang ya udah dia nggak akan bergerak gitu. Dia akan berhenti di situ. Nah, itu namanya kesetimbangan statis. Tapi kesetimbangan dinamis itu kayak reaksi ini gitu. Dia terus-menerus bereaksi tapi seakan tidak terjadi apa-apa karena yang bergerak itu sama jumlahnya. Itu tentang kesetimbangan, konsep kesetimbangan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ada? Oke. Nah, ini kalau dibuat grafik tuh seperti ini ya. Ini ada yang tahu V1 dan V2 ini apa? Kecepatan pembentukan produk sama kecepatan pembentukan reaktan bukan, Pak? Yang produk yang mana, yang reaktan yang mana? Yang V1 tuh yang reaktan atau yang produk kira-kira? Ada yang bisa bantu? Nebak aja nggak apa-apa, tapi punya alasan lah. Yang V1 yang reaktan, Pak, soalnya semakin berkurang. Yang V2-nya produk, Bapak. Makin bertambah. Oke. Baik. Terima kasih ya. Benar sekali ya. V1 itu adalah laju reaksi ke kanan, yaitu dari reaktan menjadi produk. Ya. Kenapa? Karena dia berkurang. Seiring berjalannya waktu, kecepatannya berkurang. Gini lah, kan kalian kemarin sudah belajar kan, salah satu faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu adalah konsentrasi, ya kan? Nah, konsentrasi itu kan semakin tinggi konsentrasinya, laju reaksinya semakin cepat, ya kan? Kemarin. Nah, V1 ini dia itu awalnya cepat. Kenapa? Karena awal itu pasti reaktannya dulu kan, yang konsentrasinya gede, ya kan? Produknya kan belum terbentuk, makanya dia rendah, gitu kan? Nah, seiring berjalannya waktu ketika mereka bereaksi nih, nah si konsentrasi reaktan kan semakin berkurang, tek gitu kan, karena berubah menjadi produk. Nah, karena konsentrasi reaktan itu berkurang, otomatis dengan berkurangnya konsentrasi laju reaksinya akan berkurang. Seperti teori tumbukan kemarin kan, makanya ini berkurang. Nah, sementara yang V2 ini adalah punyanya produk. Produk yang membentuk reaktan kembali gitu. Awalnya kan dia hanya sedikit karena yang bereaksi hanya sedikit, makanya laju reaksinya kecil. Lama-kelamaan semakin banyak yang bereaksi, dia juga semakin banyak mengurai lagi gitu, menjadi reaktan-reaktannya lagi. Makanya dia akan semakin besar lama-kelamaan. Nah, sampai di suatu titik, ini titik yang namanya merah ini namanya titik setimbang. Mereka bertemu, jadi laju reaksinya itu sama antara laju reaksi si reaktan membentuk produk dengan laju reaksi produk membentuk reaktan. Itu sama. Nah, ketika sama, itu sampai kapanpun itu akan tetap sama terus. Yang disebut sebagai kesetimbangan dinamis tadi loh. Sampai kapanpun dia akan sama, kecuali nanti akan diubah dengan faktor-faktornya yang tadi, faktor-faktornya diganti.
Selama faktor-faktor itu tidak dipengaruhi, tidak diganti, maka sampai kapanpun laju reaksinya akan tetap sama antara V1 sama dengan V2 gitu. Itu ya, ini makna dari grafik kesetimbangan dinamis ini. Ada yang bertanya dari sini? Belum. Oke, silakan nanti kalau bertanya langsung dipotong saja ya. Nah, ini ada bapak-bapak tua loncat-loncat ini ngapain ya? Nah, jenis-jenis kesetimbangan. Yang pertama ada selain kesetimbangan statis dan dinamis itu ya menurut apa reaksinya, menurut hasil reaksi dan reaktannya. Jenis-jenis kesetimbangan itu ada dua. Yang pertama kesetimbangan homogen. Nah, kesetimbangan homogen itu adalah kesetimbangan di mana dalam satu reaksi itu memiliki fase yang sama. Ya, fase yang sama. Entah itu fasenya gas, entah itu fasenya larutan dan sebagainya. Itu berarti dia kayak ini contoh soal ini. Contoh reaksi ini, sorry. Contoh reaksi ini kan si PCl5-nya itu gas, PCl3-nya itu gas, si Cl2-nya juga gas. Nah, ketika satu reaksi itu semuanya fasenya sama, itu disebut sebagai kesetimbangan homogen. Gitu. Nah, baliknya, kalau dia ada yang berbeda ya, ada yang berbeda, misalnya ini S, ini Aki gitu, itu disebut sebagai kesetimbangan heterogen. Karena dalam satu reaksi kesetimbangan itu memiliki fase yang berbeda. Gitu. Jelas ya? Ini kenapa ada bapak-bapak baca buku geleng-geleng juga ya? Nah, ini question. Sekarang kita belajar tentang question. Question, reaksi atau hukum aksi massa. Kalau di buku kalian kalau nggak salah namanya hukum aksi massa. Nah, hukum aksi massa itu menyatakan perbandingan hasil konsentrasi produk reaksi yang dipangkatkan dengan koefisien terhadap hasil kali konsentrasi per reaksi yang dipangkatkan dengan koefisiennya. Nah, ini gimana sih? Ya, lebih mudahnya dituliskan seperti ini. Ya. Jika Q ini adalah question atau hukum aksi massanya. Nah, lalu ini yang besar-besar ini, yang huruf besar itu ada zatnya, yang huruf kecil ada koefisien. Maka di sini kalau ada kurung kotak ini berarti dia konsentrasi ya. Nah, question dari reaksi ini sama dengan konsentrasi C pangkat C dikali konsentrasi D pangkat D dibagi konsentrasi A pangkat A dikali konsentrasi B pangkat D. Nah, berarti mutlak reaksi ini harus kalian setarakan. Reaksinya harus setara. Kalau reaksinya nggak setara, maka ini pasti salah. Karena ini pakai koefisien ya. Koefisien. Nah, yang perlu diperhatikan lagi untuk question ini, hukum aksi massa ini adalah yang dituliskan di sini itu hanya konsentrasi dari zat-zat yang wujudnya gas atau aquos atau larutan. Jadi yang dituliskan di sini hanya untuk zat-zat yang bentuknya gas dan aquos. Bagaimana Pak untuk yang solid dan liquid? Solid dan liquid itu tidak dituliskan di sini. Karena konsentrasi solid dan liquid itu dianggap satu. Nah, satu itu kalau dipangkatkan berapapun, hasilnya kan tetap satu. Jadi untuk solid dan liquid itu tidak perlu dituliskan. Karena dia dianggap satu untuk konsentrasinya. Gitu. Sementara untuk konsentrasi sendiri, konsentrasi yang dipakai untuk question ini adalah satuan molaritas yang M, ya. Jadi seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Nah,
Setelah question kita juga mengenal namanya tetapan kesetimbangan yang tadi dijelaskan oleh Imam kalau nggak salah ya. KC. Tetapan kesetimbangan KC ada nilai Q pada keadaan setimbang atau tetap, di mana Q sama dengan KC. Dan rumusnya pun sama kan, lihat rumusnya pun sama. Ya, rumusnya sama. Nah, sekarang saya punya pertanyaan. Apa perbedaan Q dengan KC? Perbedaan hukum aksi massa question dan tetapan kesetimbangan konsentrasi atau KC. Ada yang bisa jawab? Ini kan rumusnya sama nih. Tapi kenapa kok dia ditulis Q dan ditulis KC? Kalau sama kenapa kok penulisannya itu berbeda? Nah, kalau dia tulisannya berbeda berarti kan ada yang berbeda gitu. Nah, bedanya itu letaknya di mana? Kalau persamaannya kita sudah tahu kan, persamaannya yang pertama dia rumusnya sama, ya kan, Q dengan KC. Lalu persamaan yang kedua dia hanya untuk reaksi kesetimbangan, reaksi reversible atau bolak-balik. Kalau reaksinya irreversible, dia tidak bisa dicari Q atau KC-nya. Itu persamaannya sudah dapat 2. Sekarang perbedaannya, apa perbedaan Q dengan KC? Keadaannya, Pak. Apa? Keadaannya? Keadaannya, Pak. Keadaannya gimana? Coba dijelaskan. Kalau KC itu pada keadaan setimbang atau Terus kalau Q? Kalau KC pada keadaan setimbang. Kalau Q? Kalau Q gimana? Oke, itu pas awalnya, Pak. Pas awalnya. Oke, terima kasih ya jawabannya. Tadi siapa jawab? Febrianda Keiko sama siapa satunya? Saya, Pak. Nurisan 10. Ya, Ihsan. Makasih ya, Ihsan. Ya. Benar ya jawaban dari Keiko sama Ihsan tadi. Jadi kalau ditulisnya seperti ini. Ini misal suatu jalur reaksi lah, jalur reaksi. Jalannya reaksi, jalan reaksi. Nah, itu. Oh, gini aja lah. Nah, clear all drawing. Nah, misal kayak gini tadi yang apa namanya? Ini kan V yang ini itu waktu. Ini kan grafik yang tadi loh. Nah, ini kan sama satunya saya kasih warna beda dah. Warna biru ya, warna biru. Satunya tuh gini. Nah, itulah. Anggap aja lurus ya. Nah, ini kan mereka sama kan di sini. Ya kan? Nah, di sini letak KC-nya itu bisa dihitung itu di sini. Pada saat setimbang. Letak KC di sini saat setimbang. Tapi untuk Q itu bisa dimulai dari manapun. Bisa dari sini. Bisa dari sini. Bisa dari sini. Nah, bahkan di sini juga bisa. Atau di sini juga bisa dihitung Q-nya. Ya, kalau Q itu di situ. Bisa dihitung di mana saja. Dari keadaan mana saja. Selama reaksi itu berlangsung, maka Q itu bisa dihitung di mana saja. Bahkan di saat sini. Di saat setimbang ini, berarti nilai Q akan sama dengan nilai KC. Itu.
Kalau di sini dia nggak punya nilai KC, karena nilai KC itu hanya dihitung saat setimbang. Gitu loh, saat setimbang. Itu hanya dihitung nilai KC, ini juga bisa dihitung karena setimbang. Ini punya KC juga. Punya Q juga. Tapi kalau Q itu bisa dari awal reaksi sampai dia setimbang. Gitu. Pada saat setimbang nilai Q itu sama dengan KC. Kalau di sini berarti nilai Q-nya lebih besar dari KC atau lebih kecil dari KC? Kalau di sini. Ya tentu lebih kecil. Karena produknya kan lebih sedikit. Gitu. Nah, dari awal ini berarti nilai Q-nya sebelum setimbang, nilai Q-nya lebih kecil daripada KC. Nah, kalau sudah setimbang, maka nilai Q akan sama dengan nilai KC. Kayak gitu. Ya. Paham ya perbedaan antara Q dengan KC? Coefficient atau hukum aksi massa dengan tetapan kesetimbangan kimia. Gitu. Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Kalau rumusnya sama. KC juga hanya untuk gas dan aqueous. Untuk solid dan liquid tidak usah dimasukkan. Rumusnya sama, syaratnya sama, hanya saja letaknya saja tadi. Ya. Kalau Q itu bisa di mana saja, sedangkan kalau KC hanya saat kondisi setimbang. Berarti di sini kalian mutlak harus tahu bagaimana cara mencari molaritas. Ya, karena yang dipakai konsentrasinya adalah satuannya molaritas. Bisa dilanjutkan? Kita lanjut ya. Nah, ini harusnya sebelumnya tadi ya, pengertiannya. Hukum kesetimbangan atau tatapan kesetimbangan menyatakan bahwa perbandingan hasil kali konsentrasi produk reaksi yang dipangkatkan dengan koefisiennya terhadap hasil kali konsentrasi reaksi yang dipangkatkan dengan koefisiennya adalah tetap. Itu tadi. Nah, kesetimbangan homogen ini yang tadi saya jelaskan. Nah, kalau kesetimbangannya homogen kan dia memiliki fase yang sama. Nah, kalau seperti ini nih, berarti rumus tetapan kesetimbangan atau kuesiosennya gimana nih? Kalau reaksi ini. Coba dibantu saya. Siapa yang mau jawab? Coba Pak saya Pak. Silakan. Konsentrasi CH4 dikali konsentrasi H2O per konsentrasi CO dikali konsentrasi H2 pangkat 3. Ya. Terima kasih buat Febrianda Keko ya. Jadi itu jawabannya ya. Jadi kalau seperti ini nyari konsentrasinya gampang nih karena cohesionnya ini fasenya sama semua gitu, fase homogen gitu ya. Jadi konsentrasi CH4 dikali konsentrasi H2O dibagi konsentrasi CO dikali konsentrasi H2 pangkat 3. Nanti jangan sampai terkecoh, kalian harus pastikan dulu reaksinya setara. Nah, ini kebetulan reaksinya sudah setara gitu. Oke, jadi kalau belum setara harus disetarakan dulu reaksinya. Nah, kalau kesetimbangan heterogen seperti ini, maka rumus Q atau rumus KC-nya apa? Saya mau nyoba, Pak. Ya, silakan. Rumus kesetimbangannya, nilai tetap kesetimbangannya cuma ini doang, Pak. Konsentrasi Cl pangkat 3. Ya, terima kasih buat Arinal ya.
Jadi untuk seperti ini berarti untuk nilai Kc atau nilai Q-nya sama dengan konsentrasi Cl2 pangkat 3. Ini yang lainnya itu kan fasenya kan liquid ya. Jadi nggak usah ditulis. Jadi kalian harus teliti fasenya apa dulu ini gitu. Ya, harus diperhatikan fasenya. Hanya untuk fase gas dan fase aqueous untuk Kc dan Q. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Oke, lanjut. Pak. Ya, silakan. Kalau misalnya yang gas itu di reaktannya berarti 1 per itunya, Pak? 1 per konsentrasi reaktan atau bagaimana? Oh, iya. Misal ini jadi reaktan gitu ya, yang 3Cl2 plus CS2-nya jadi reaktan, terus si ClCl4 S2Cl2-nya jadi produk gitu ya maksudnya. Berarti kan yang Cl2-nya hanya di reaktan. Berarti nanti ya Kc-nya berarti 1 per konsentrasi Cl2 pangkat 3 gitu. Karena kan untuk liquid dan solid itu dianggap 1. Ini konsentrasinya. Untuk zat murni. Jadi zat murni berupa gas dan liquid tuh dianggap 1. Bapak kalau semuanya misal liquid semua atau semuanya padat semua gimana? Misal semua solid semua atau liquid semua gimana? Tidak ada keseimbangannya. Ya, benar ya, Noval Farel. Kenapa tidak ada keseimbangannya? Karena biasanya untuk reaksi solid semua, homogen solid atau homogen liquid atau heterogen hanya liquid dan solid, itu bukan reaksi reversible. Gitu. Jadi reaksi reversible itu biasanya pasti ada aqueous dan gasnya. Hanya untuk aqueous dan gasnya saja. Tapi untuk homogen yang hanya liquid dan solid atau heterogen yang hanya liquid dan solid, itu biasanya reaksinya bukan reaksi reversible. Kan syarat pertama untuk keseimbangan itu adalah reaksinya reversible. Kayak gitu. Gitu ya. Jelas. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke. Nah, selanjutnya. Nih, mengubah arah reaksi keseimbangan. Contoh reaksinya misalnya ini ada 2 reaksi ini ya. 2N2 ditambah O2 menjadi 2N2O, yang satunya kebalikannya, 2N2O menjadi N2, 2N2 dan O2. Nah, itu nilai Kc yang ini kan sama Kc sama dengan konsentrasi N2O pangkat 2 dibagi konsentrasi N2 pangkat 2 dikali konsentrasi O2. Sementara yang ini konsentrasi N2 pangkat 2 dikali konsentrasi O2 dibagi konsentrasi N2O pangkat 2. Nah, ini kan kebalikannya. Berarti kalau reaksinya kebalikannya, berarti nilai Kc yang baru atau Kc, saya kasih Kc ini ya. Kc yang baru itu sama dengan 1 per Kc yang lama. Asalkan reaksinya sama, hanya dibalik. Kalau misal kalian kemarin belajar termokimia, itu kan kalau reaksinya dibalik, itu yang berubah adalah nilai delta H-nya kan. Delta H-nya dari positif menjadi negatif, gitu kan. Tapi untuk keseimbangan itu yang berubah adalah bukan jadi positif dari positif negatif, tapi yang berubah nilai K-nya adalah menjadi 1 per. Jadi 1 per K yang awal. Kayak gitu. Ya. Ini perlu diperhatikan ini kalau reaksinya dibalik. Nah, yang kedua, jika reaksinya itu dikalikan oleh suatu faktor. Misal seperti ini. Ini kan reaksi yang tadi ya, Kc-nya kan ini, N2O pangkat 2 dibagi konsentrasi N2 pangkat 2 dikali konsentrasi O2. Jika koefisien reaksi dikalikan faktor N dalam bulat, maka konsentrasi zat dalam reaksi tersebut disesuaikan dengan faktor N. Contohnya jika N sama dengan 2, maka tetap keseimbangan berubah.
Misalnya ini dikalikan menjadi 4N2 ditambah 2O2 jadi 4N2O. Ini kan 2 kali yang ini kan. Nah, jika ini berarti nilai KC-nya adalah kuadratnya. Ini kan KC-nya kan berarti N2O pangkat 4 dibagi konsentrasi N2 pangkat 4 dikali konsentrasi O2 pangkat 2. Nah, ternyata nilai KC ini itu adalah sama dengan nilai KC ini dipangkatkan dengan berapa kalinya gitu. Kan ini 2 kalinya berarti dipangkatkan dengan 2. Nah, ini coba ini satu kesatuan ini kamu pangkatkan 2. Kalau dipangkatkan 2 itu kan yang pangkatnya kan dikali kan. Pangkatnya dikali dengan masing-masing pangkat dari si konsentrasinya gitu. Berarti ini dikali 2, ini dikali 2, ini dikali 2. Jadinya seperti ini. Gitu. Nah, kalau ini hampir sama sih konsepnya kayak termodinamika. Kalau termokimia hukum Hess kemarin, kalau reaksinya itu dikalikan 2, maka delta H-nya juga dikali 2, gitu kan? Karena sesuai dengan jumlah molnya. Tapi kalau ini, kalau koefisien, kalau ketetapan kesetimbangan itu kalau reaksinya dikali 2, maka tetapan kesetimbangannya itu dipangkatkan 2. Begitupun nanti ketika dipangkatkan 3 berarti dikali 3 berarti dia juga dipangkatkan 3. Kalau dikali 4 maka dia juga dipangkatkan 4. Kayak gitu. Ya. Kalau misal dibagi 2 gimana berarti? Misal dari 4N2O menjadi ini. Misal jadi N2 ditambah setengah O2 menjadi N2O gitu. Berarti nilai K-nya jadi berapa kali dari K ini? Nilai KC-nya berapa kali dari KC yang ini? Pangkat setengah nggak? Ya, jadi nanti pangkatnya menjadi pangkat setengah. Pangkat setengah itu sama dengan akar ya, akar pangkat 2. Jadi akar pangkat 2, kayak gitu. Kalau nanti misal dibagi 3, berarti juga dipangkatkan sepertiga, berarti jadi akar pangkat 3. Kayak gitu. Gitu ya, paham ya? Jelas. Nah, kalau penjumlahan reaksi seperti ini, misal ya. Misal saya punya reaksi seperti ini, 2N2 ditambah O2 menjadi 2N2O. KC1-nya seperti ini. Nah, KC2-nya untuk reaksi ini reaksinya berlanjut gitu ceritanya. Dari N2O itu bereaksi lagi dengan O2 membentuk 4NO2. Ya. Nah, KC2-nya seperti ini. Ya kan? Nah, kalau dalam prinsip sama seperti kayak hukum Hess yang waktu termokimia, berarti di sini kalau ada kanan dan kiri yang sama itu saling menghilangkan. Di sini kan N2-nya ada di kanan dan di kiri. Berarti bisa dicoret seperti ini. Ya kan? Nah, kalau dijumlah, maka reaksi total yang terjadi adalah 2N2 ditambah 4O2 menjadi 4NO2. Nah, nilai KC-nya berarti NO2 pangkat 4 dibagi N2O2 dikali NO2 pangkat 4. Gitu kan? Nah, kalau kalian perhatikan untuk nilai KC3 ini, KC3 itu ternyata, kebanyakan. Nilai KC3 itu ternyata hasil dari KC1 dikali KC2. Gitu. Nah, KC1-nya kan ini. Kita tulis di sini. KC2-nya kan ini. Nah, ini kan N2O pangkat 2 itu ini di atas ada, di bawah ada, kan bisa dicoret tuh. Sisanya menjadi ini. N2 pangkat 4 dibagi konsentrasi N2 pangkat 2 dikali konsentrasi O2 pangkat 4. Jadi kalau penjumlahan reaksi seperti ini, maka nilai KC-nya itu dikali. Kalau kemarin kan di termokimia itu kalau dijumlahkan seperti ini, nilai delta H-nya juga ditambahkan. Tapi untuk ketetapan kesetimbangan itu nilainya dikali, bukan ditambah. Seperti itu. Ada yang kan?
Oke, tidak ada? Oke. Nah, memberikan informasi seberapa jauh reaksi telah berlangsung. Jika nilai KC itu sangat kecil, maka posisi kesetimbangan ada di kiri. Reaksinya membentuk sedikit sekali produk reaksi. Jadi ketika nilai KC-nya itu sangat kecil, ya, sangat kecil atau di bawah 10 pangkat min 3, di sini dikasih penjelasan 10 pangkat min 3. Maka titik kesetimbangan itu terjadi ketika produk yang terbentuk itu masih sangat sedikit. Gitu, masih sangat sedikit. Jadi reaktannya itu lebih banyak daripada produknya. Tapi sudah setimbang, Pak, sudah. Karena kesetimbangan kimia itu kalau kalian ini tuh jangan samakan kayak neraca gitu. Jangan samakan neraca. Kesetimbangan kimia itu kan syaratnya cuma 2, yaitu laju reaksi ke kiri sama dengan laju reaksi ke kanan gitu. Selama laju reaksinya itu sama, ya udah dia akan setimbang. Nah, konsentrasinya ketika konsentrasi produknya itu kecil tapi laju reaksinya sudah cepat, sudah sama dengan laju reaksi reaktan membentuk produk, itu maka sudah mencapai titik setimbang. Nah, ketika itu lebih kecil dari 10 pangkat min 3, maka titik setimbangannya itu sangat kecil, produknya lebih sangat kecil. Ya. Sementara kalau dia nilai KC-nya itu besar, maka dia akan lebih cenderung ke kanan. Jadi untuk reaktannya itu tinggal sedikit, produknya itu banyak. Gitu. Produknya banyak, reaktannya sedikit. Nah, sementara untuk nilai KC sama dengan 1, itu berarti konsentrasi di reaktan dan produknya itu sama. Gitu. Kalau KC sama dengan 1, maka konsentrasi si reaktan dan produknya itu sama. Gitu. Itu kita memberikan informasi seberapa jauh reaksi itu berlangsung saat setimbang. Nah, ini sama lah, ini cuma dijadiin visualisasi ya tadi ya. KC Q kurang dari KC, maka reaksi belum setimbang, reaksi berlangsung ke kanan. Nah, kalau berarti ini di sini kan tadi masih awal-awal reaksi ya, Q lebih kecil dari KC itu. Lebih kecil dari KC, jadi reaksinya lebih besar ke kanan, lebih cenderung ke kanan. Nah, kalau Q sama dengan KC, maka reaksinya setimbang. Ya. Kalau Q lebih besar dari KC, maka reaksi belum setimbang. Nah, reaksi belum setimbangnya itu si produknya itu lebih besar. Ya, konsentrasi produk itu lebih besar daripada reaktan, tapi dia belum setimbang gitu. Nah, itu berarti nilai Q-nya akan lebih besar daripada nilai KC-nya. Kayak gitu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada tidak apa-apa, berarti semua sudah mengerti. Nanti tinggal dipraktekkan saja ya. Mungkin cukup sekian untuk materi kita hari ini. Nanti akan dilanjutkan oleh Butin kalau Butinnya sudah sembuh ya. Insya Allah minggu depan sembuh. Kalau sudah sembuh dan akan kembali bersama Butin. Ya, masih ada nilai KP, kesetimbangan tekanan parsial dan juga hukum Le Chatelier.
Katalir. Nah, Katalir nanti akan dijelaskan oleh Butin juga. Gitu, kalau udah sembuh. Kita doakan sama-sama semoga Butin segera sembuh. Gitu. Nah, untuk setelah ini jangan lupa isi absen. Absennya ada di Google Classroom. Ya. Jika ada pertanyaan silakan dituliskan di absen itu juga nggak apa-apa. Nanti akan coba dijawab melalui media yang lain. Ya, itu saja dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, kita berdoa lagi agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita dan menjadikan ilmu yang barokah, ilmu yang berkah. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.